Bang Iqbal, tadi kan Bang Ya, Iqbal sempat ada yang latihan relaksasi itu juga ya Bang ya. ya, betul. Terus sudah gitu ada beberapa latihan relaksasi yang bisa dilakukan. Nah, Siap, karena kita siap. masih ada waktu nih, menurut Baik, Bang baik. Iqbal gimana kalau kita latihan satu jenis relaksasi yang menurut Bang Iqbal bisa sangat membantu rekan-rekan Baik. yang udah bergabung di webinar ini, Bang? Eh, ya, ada belasan teknik apa breathing teknik yang lagi beredar di medsos kita itu yang dari Rusia ya. Minimal minimal breathing tapi impact-nya maksimal gitu. Eh, Sebenarnya gampang karena itu ditenangkan aja badan, lalu pakai gelombang otak yang tertenang betul. Jadi artinya kita koneksikan tubuh kita dengan ingatan-ingatan tubuh yang menyenangkan gitu ya. Ada di pantai, ada di liburan, di gunung gitu. Nah itu tuh otomatis bahu enak. Nah coba bangun kembali imagery ya. Depan, kiri, kanan, belakang itu apa? Mungkin ini di bawah pohon, eh, nyaman. Nah itu tuh. Badan langsung relax ya. Ini treatment cepat untuk tenang. Kalau mau dibuat bahasanya jadi mau populer, sebenarnya kenangan baik terhadap tubuh kita, itulah jalan untuk membuat kita bisa memberi treatment pada tubuh kita. Jadi kita perlu recall memori mana yang menyenangkan, tapi bukan memorinya visual, tapi memorinya embodiment, ada di badan kita gitu ya. Jadi bayangkan nanti sore itu minum es kelapa, nah itu tang, masih sudah langsung enak. Ya, jadi nafas dan pembayangan ini penting karena dari emosi, kognisi, lalu pembayangan. Kemampuan manusia itu pembayangan gitu ya. Makanya jadi bisa melukis, melukis apa, buat candi, desainnya, arsitektur itu kan kemampuan tingkat tinggi makhluk hidup ya. Nah, lalu seperti biasa ada nafas box breathing, itu bayangkan ada 4 bidang garis gitu ya. Jadi kalau kita nafas itu nafas 1 bidang, itu 4 hitungan, lalu tahan, lalu buang gitu ya. Ini biasa ini, nanti teman-teman bisa cari. Tapi yang asik itu ada nafas 4, 7, 8, 4 tarik, 7-nya tahan, 8-nya buang ya. Ini saya ingin, ada juga banyak tapi kita cobain aja gitu ya. Posturnya tegak, bahunya rileks. Nah, ambil nafas natural 2-3 kali, tarik sendiri. Oke, jangan terburu-buru, serahkan itu ke badan aja. Oke, ini 2. Oke, 3. Ya, kita coba ya. Yuk, tarik nafas ringan, tenang, nyaman, jangan dipaksa ya. Ya, nyantai yuk. 3, 2, 1. Yuk, tarik. 1, tambah sedikit, 2, tambah lagi sedikit, 3. Jangan dipaksa, santai, tenang, nyaman. Oke, tahan. 2, 3, 4, 6. Buang pelan-pelan sedikit. 2, 5, 7, 8. Tarik. Oke, tahan. Oke, buang. Oke, enak ya. Nah, ada banyak nafas, ada nafas Zen, Zen counting breathing itu gaya samurai. Jadi tarik 1, buang 1, tarik 2, buang 2. Makin tenang, makin nyaman, makin dalam, makin kuat, makin fokus. Ya, coba 3, buang. Oke, 4, yuk tarik 4, buang.
Oke, 5. Yuk, tarik. Tambah. Oke, buang. Oke, coba 6. Yuk. Buang. Oke, 7. Buang. Oke. Bagi yang kurang semangat bisa stimulated breathing, itu tarik buang cepat. 10 detik juga cukup, 15 maksimal, jangan banyak-banyak. Jadi kita stimulasi biar tekanan ke paru-paru lebih banyak, jadi suplai oksigen juga lebih kuat ya. Jadi racunnya juga kerasa, CO-nya juga kerasa. Gitu ya. Cobain aja lah yuk ya. 3, 2, 1. Gitu ya. Jadi dibagi dua biasanya, teknik breathing sama imagery dipasangin, lalu itu untuk penenangan. Jadi tadi itu diafragma breathing misalnya kayak gini, ini penenangan. Lalu kalau kita merasa temperamen kita juga marahan, nah ini nanti kita mau ngomong di rumah misalnya. Jadi, Dek, kalau makan piringnya dibawa ke belakang ya, urus sendiri ya. Gitu. Nah itu tuh. Jadi kita nafas pakai nafas ini, lalu kita enak, nyaman, lalu kita bayangkan kita yang lebih tenang, gitu. Kalau kita ngerasa kita kurang bisa ngendaliin perasaan ya, gampang kepancing gitu kan, jadi sumbu pendek. Tapi kalau kita juga kalau kita memang bawaannya nyantai gitu ya, misalnya di rumah, piring kotor dipakai nggak dicuci. Nah itu pakai stimulasi, gitu ya. Ini siapa yang makannya nggak dicuci? Nah, langsung segera ya, gitu. Jangan buat yang lain susah. Nah, gitu. Ya, jadi jangan ada yang ditahan yang enggak di badan, karena nanti badan kita jadi capek ya. Jadi memang yang baik harus segera dikeluarkan lagi. Kalau dari luar kita terima yang baik, badan kita juga harus nyimpan, gitu kan, harus juga ngasih lagi. Nah, tapi tadi itu jangan simpan sedikit pun yang buat kesel, buat capek, buat sedih, buat gak percaya diri, buat merasa tertekan, buat merasa berbeban. Belajar tubuh kita terima yang baik-baik, kasih yang baik-baik ya. Tubuh kita harus kita amankan karena semuanya ya dari badan kita gitu. Proses mental tingkat tinggi itu di kepala, kognitif, di sistem saraf itu nggak akan bisa maksimal kalau emosinya masih kena gitu ya. Nah, kebayang nggak ini? Di luar sana berapa yang cedera, luka, traumatik gitu ya. Sementara kita berhadapan sama tadi itu, kalau di kurva yang disampaikan Dokter Munte ini banyak betul remaja yang kita nggak tahu ngapain di rumah, belajarnya apa gitu. Mereka sendiri burden ya, karena gurunya ya ada banyak lah, tapi ini kita khawatir ya, apa yang di asupan kognitif mereka apa sih sama asupan badan, asupan emosi gitu ya. Karena selama ini sekolah paling enggak fokusnya ya ke kepala, bukan ke emosi. Apalagi fisikal gitu. Guru olahraga kita sama-sama tahu enggak dapet gitu, olahraga ya langsung jadi jenis olahraganya apa, bukan olah fisiknya gitu ya. Dari saya itu mudah-mudahan ini membuat teman-teman naikin ketenangan, tapi kalau juga bersiap siaga kayak emergensi ya, turun ke lapangan. Oke, 1 bulan nggak boleh sakit, terlepas kita ya begitulah. Kalau saya turun ke Sulbar tahun ini sama sama NTT, ya siap-siap aja begadang, tapi juga akhir minggu harus dibayar tunai ya tidurnya, hibernasi dulu, gitu.